Allahu 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 Allah Allahu Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, pertama tidak lupa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan kembali fikih puasanya. Terkait dengan puasa itu sendiri, kita telah kaji di hari kemarin. Nah, kita masuk di rangkaian ibadah puasa yang di dalamnya ada semarak-semarak lain. Selain kewajiban puasa, juga ada sunnah qiyamu Ramadan, atau kita lebih mengenalnya dengan tarawih. Selain nanti juga ada i'tikaf dan tadarus Al-Quran. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan qiyamu Ramadan, atau yang kita lebih populer menyebut tarawih, di dalam hadis itu menunjukkan bahwa Nabi suka sekiranya qiyamu Ramadan ini ditegakkan oleh umatnya, sekalipun tidak mengikat dengan keras. Bahkan di dalam sejarahnya, sholat ini awalnya dilakukan Nabi sendiri, tetapi kemudian ada sahabat yang melihat dan mengikuti jejak beliau. Itu karena Rasulullah setelah malam ke-21, beliau biasanya sholatnya di masjid, yang biasanya di dalam rumah. Karena di malam likuran itulah Nabi i'tikaf di masjid, atau kita menyebut tinggal di masjid, aktivitas di masjid selama 10 hari terakhir. Sehingga kegiatan Nabi sholat malam pun diketahui oleh orang lain. Namun Rasulullah SAW begitu tahu diikuti oleh sahabatnya, beliau menyarankan supaya dilakukan di rumah saja. Ala shollu fi buyutikum, fa inna salatakum fi buyutikum khairun min salatikum fi hadal masjid illal maktubah. Silahkan sholatlah di rumah kalian masing-masing, karena sesungguhnya sholat yang terbaik di rumah kalian. Ini konteks sunnah, kecuali yang fardu. Lalu di kesempatan riwayat lain Nabi mengatakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan condong kepada kalian kecuali kalian yang condong kepadanya. Ahabbul a'mali adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amalan itu yang dawam, berkelanjutan, terus-menerus, sekalipun sedikit. Nah, saran Nabi untuk melaksanakan sholat ini di rumah rupanya tidak mengendorkan semangat untuk mereka terus melakukannya. Sehingga Nabi tidak menghalangi mereka, bahkan mereka ada yang makmum di belakang beliau, ada yang sendirian, dan seterusnya. Nah, budaya ini terus diamalkan hingga eranya Umar bin Khattab, tanpa ada upaya mengkoordinir. Sehingga pada masa Umar itu dikenal ada yang sampai melakukannya 23 rakaat.
Ada yang sholat sendirian, ada yang berkelompok sendiri, kelompok lainnya sholat di tempat lainnya, sehingga dalam satu masjid tampak beragam. Muncullah ide Umar bin Khattab, karena sudah mentradisi begitu rupa, kenapa tidak dikoordinir saja dalam satu imam. Maka Umar bin Khattab pun meminta Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka dengan 11 rakaat. Sementara umat waktu itu sudah ada yang sampai 23 rakaat. Nah, ini yang menjadi nanti asal-usul kegiatan sholat tarawih ini 11, ada yang 23, dan lain sebagainya. Dalam sejarah juga, Nabi pernah hanya 2 rakaat dalam semalam. Tetapi yang umum 11 sampai 13 rakaat, termasuk witir di dalamnya dengan ragam pelaksanaannya. Nanti saya akan tunjukkan dasar-dasar hadis yang menceritakan tentang praktek tarawih ini. Nabi bahkan awalnya melaksanakan ini tidak di seluruh Ramadan, tapi di malam yang terakhir, di 10 hari yang terakhir, bahkan di malam-malam ganjil. Oleh karena itu, nasihat beliau agar mereka tidak terjebak formalitas melaksanakan ini, Nabi pernah menyampaikan, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang menjalankan sholat ini, tapi tidak mendapatkan nilai apapun kecuali lelah saja. Karena sholatnya bertambah, tapi tidak ada bobot, maka dinamai sahar atau kelelahan saja. Artinya bahwa sholat tarawih yang kita laksanakan nanti jangan sampai masuk dalam kategori ini, tetapi ya betul-betul memberikan bobot kepada amalan Ramadan kita. Nah, kemudian dalam witir terdapat kunut sebelum ruku. Hanya saja informasi ini hadisnya tidak sampai derajat sahih. Itu sebabnya dalam prakteknya beragam, sekalipun sebagian ulama tetap memberlakukan ada kunut, khususnya di separuh akhir Ramadan. Jadi ada kunut setelah sholat witir, atau istilahnya pada saat sholat witirnya. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita kenali bahwa istilah tarawih itu jamak tarwihah. Tarwihah itu berarti sekali istirahat. Dinamakan tarawih berarti beberapa kali istirahat. Dinamakannya pula Qiyamu Ramadan dengan tarawih karena sahabat melakukan istirahatnya setiap 4 rakaat. Ini bisa dilihat di dalam Kamus Besar Lisanul Arab. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut istirahat tersebut setelah 2 salam. Artinya prakteknya 4 rakaat itu 2 kali salam. Menurut As-Sun'ani, penamaan tersebut didasarkan pada riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah bahwa Nabi setelah sholat 4 rakaat beliau istirahat panjang. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani, aku akan ceritakan, aku akan gambarkan sholatnya Rasulullah SAW di malam hari. Fasholla rok'ataini khafifataini, summa sholla rok'ataini tawilataini, tawilataini. Summa sholla rok'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Summa sholla rok'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Summa sholla rok'ataini. Demikian seterusnya. Nah, ini kalau diterjemahkan ringkas bahwa sholat Nabi pada malam hari itu 2 rakaat ringan, ditambah 2 rakaat panjang, tambah 2 rakaat panjang yang lebih pendek daripada rakaat sebelumnya, tambah 2 rakaat panjang lagi yang ketiga, tapi juga kurang dari panjangnya yang kedua, terus begitu
Sehingga total 13 rakaat. Ini informasi dari Sahih Muslim. Jadi prakteknya adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 5 kali, lalu witir 1 rakaat sehingga jumlahnya menjadi 13 rakaat. Maaf, di sini menjadi 13 rakaat karena yang terakhir 3 sekaligus ya. Nah, kemudian jadi kalau dibaca di sini sebenarnya 2 rakaat ringan ini kita sering menyebut 2 rakaat iftitah. Sehingga sholat tarawihnya di sini tetap 2, 2, 2, 2. Nah, 4 kali ini sehingga 8 ditambah 3 rakaat 1 menjadi 11 dan 13 dengan 2 rakaat ringan tadi. Hadis yang lain menggambarkan bahwa karena Rasulullah SAW yusolli fima baina ayyafruga min sholatil isya. Nabi itu melakukan sholat setelah isya itu sampai fajar 11 rakaat jumlahnya. Ini informasi lain dari Aisyah. Dalam tiap 2 rakaat beliau istilahnya 11 itu 2 rakaat 2 rakaat berwitirnya dengan 1 rakaat. Ketika usai azan subuh beliau sholat 2 rakaat ringan. Artinya 2 rakaat ringan yang terakhir ini adalah qobliyah subuh atau kita juga sering menyebutnya sholat sunnah fajar. Di dalam riwayatnya sahabat Ibnu Abbas, berdasarkan laporan dari istri Nabi Maimunah, itu Nabi tidur, lalu bangun, wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat sampai 6 kali, sehingga 12. Lalu sholat 1 rakaat, adzan, selesai subuh, lalu sholat 2 rakaat ringan. Ini praktek dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini. Saya tidak akan bacakan teks Arabnya sehingga meringkas, karena kalau dibaca juga cukup panjang. Hadis berikut dari Aisyah juga yang dikutip oleh Abu Dawud, bahwa karena Rasulullah yusolli fima baina ayyafruga min sholatil isya ila ayyam sadi al-fajr. Nabi itu sholat antara sholat isya dan sholat fajar subuh itu 11 rakaat. Salam setiap 2 rakaat. Berwitir 1 rakaat. Beliau diam dalam sujudnya seukuran 50 ayat sebelum bangkit. Bila muadzin fajar sudah selesai melakukan adzannya, beliau sholat 2 rakaat ringan, lalu istirahat sampai seruan iqomah. Jadi setelah Nabi menyimak adzan subuh, beliau istirahat dulu sambil menunggu iqomah. Artinya jarak adzan sampai iqomahnya relatif lumayan panjang sedikit. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kutip oleh Ibnu Majah, bahwa sholatnya Nabi di malam hari itu pertama sholat 2 rakaat, lalu 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi yang ketiga, 2 rakaat lagi yang keempat, 2 rakaat yang kelima, 2 rakaat yang keenam, lalu 1 rakaat witir, dan kemudian menyimak azan diikuti dengan 2 rakaat ringan. Ini mirip sekali dengan riwayat Aisyah yang sebelumnya ini. Kemudian dari Abu Dzar Al-Ghifari, sumna ma'a Rasulullah SAW fi Ramadan. Kami berpuasa di Ramadan bersama Nabi. Falam yakum bina hatta baqiya sab'un minas syahr. Dan beliau tidak sholat
kecuali Ramadan sisa 7 hari. Jadi Ramadan hingga sisa 7 hari. Sumalayakubina ini. Jadi kemudian hari berikutnya kosong, lalu sisa 5 hari. Jadi kayak mengambil ganjilnya. Lalu kosong lagi sisa 3 hari. Dan ini bersama keluarga. Hingga waktunya nyaris sahur. Itu artinya Nabi awalnya melaksanakan sholat ini hanya di malam ganjil, kalau Ramadannya 30 hari berarti malam ke-23, malam ke-25, dan malam ke-27. Kalau Ramadannya hanya 29, berarti malam ke-22, malam ke-24, dan malam ke-26. Ya, ini praktek dari Nabi SAW. Kemudian dari riwayat Nu'man bin Bashir, sholat malamnya Rasulullah itu dilakukan pada malam ke-23. Nah, ini kebalikannya kalau tadi menyebut sisa 7 hari, kalau di sini menyebut malam 23, malam 25, dan malam 27. Ini kebetulan kalau malam ini betul-betul hitungannya dari awal ya, 23, 26. Berbeda dengan kalau menyatakan sisa 7 hari, sisa, ya, karena kalau menggunakan kalimat sisa tergantung jumlah Ramadan tahun itu genap 30 atau 29. Kan berbeda. Kemudian dari Abu Tolak bin Ali, bahwa Abu Tolak suatu saat mengimami sholat malam hingga witir. Atana fi Ramadan wa kana indana hatta amsa. Suatu saat para tabi'in ini didatangi sahabat Tolak bin Ali sore hari hingga waktunya sholat malam. Fasolah binal qiyam fi Ramadan, lalu melakukan sholat qiyamu Ramadan, wa autara bina, lalu berwitir dengan kami. Summa in hadaro ila masjidi Roiman, lalu beliau pergi menuju masjid Roiman, masjid lain. Fasolah bihim, lalu Abu Tolak ini melakukan sholat lagi di sana. Hatta bagial witru, hingga tersisa witir. Faqaddama rajulan fa'autara bihim, lalu salah seorang di antara makmum ngimami witirnya, sementara Tolak tidak ikut. Dengan alasan la witroni fil lailatin, tidak ada 2 witir dalam semalam. Ini adalah praktek sahabat. Jadi sholat witir dilakukan hanya sekali. Jadi kalau sudah di awal malam melakukan witir, maka malam hari mau sholat lagi tidak masalah, tetapi tidak ditutup dengan sholat witir lagi. Sementara prakteknya yang Ibnu Umar nanti sedikit berbeda. Hadis berikutnya adalah dasar Amar Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyaquma linnas bi 11 rakaatan. Bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab, salah satu qurra Madinah waktu itu, termasuk Tamim ad-Dari, supaya keduanya mengimami orang-orang itu dengan 11 rakaat. Saat itu para imam ini membaca dengan ayat-ayat yang panjang, yaitu surat-surat dengan ratusan ayat, bimiin istilahnya. Hatta kunna na'tamidu alal isi, hingga kami pun ada yang sampai sandaran di tongkat atau sejenisnya, mintu lil qiyam, karena terlalu lama. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr, dan kami tidak bubar hingga fajar. Hadis lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ini gambaran lain
bahwa kan Rasulullah SAW yusolli minal lail fi hujratihi. Rasul sholat malam hari di kamar. Hujrah itu kamar buatan. Ya ada yang menyebut hanya semacam kayak sketsel gitu batasnya. Wajidarul hujrati qasirun, sehingga dinding tembok pembatasnya itu pendek. Faro anas sakson Nabi SAW, sehingga Nabi nampak ketika melakukan sholat itu tubuh Nabi kelihatan bahwa beliau melakukan sholat. Faqama unasun yusalluna bi sholati, maka orang-orang pun ikut sholat sebagaimana sholat beliau. Fa'asbahu fatahaddasu bidzalika. Lalu semakin menjadi, dan cerita demi cerita orang-orang akhirnya banyak yang ikut. Faqama lailata tsaniyah faqama ma'unasun yusalluna bi sholati. Malam kedua juga begitu, diikuti orang tua. Nabi melakukan 2 kali, atau ada yang menyebut 3 kali, hatta idzaka nabak dadzalika. Setelah itu Nabi justru duduk, jalasa Rasulullah SAW. Falam yahrud, dan tidak keluar. Sehingga sahabat-sahabat bertanya-tanya, ternyata sholatnya hanya kemarin saja, ini tidak kayaknya. Falamma asbaha, ketika pagi hari, orang-orang menceritakan kenapa Nabi tidak muncul lagi. Faqala inni khositu antuktaba alaikum sholatul lail. Aku hanya khawatir sholat malam ini menjadi wajib bagi kalian. Lalu hadis dari Zaid bin Sabit, anna Rasulullah SAW ittakhadha hujrotan, bahwa Nabi bikin kamar, lalu ya pada bulan Ramadan ini, lalu beliau melakukan sholat dan orang-orang juga sholat bersama beliau. Ketika beliau tidak muncul, maka mereka bertanya-tanya, dan paginya Rasulullah menyampaikan, araftul ladzi ra'aitu fi soni'in min soni'ikum. Aku paham dengan apa yang kalian perbuat. Maksudnya Nabi tidak ingin sebenarnya mereka ikut-ikutan sholat bersama beliau malam-malam. Udah istirahat di rumah saja, kalaupun mau melakukan, ya di rumah kalian saja. Makanya beliau mengatakan, wasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian saja. Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena seutama sholatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali yang fardu. Kemudian hadis riwayat Aisyah yang lain, gambarannya hampir sama, hanya sedikit perbedaan yang Nabi sampaikan, ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutikun. Wahai orang-orang, lakukanlah sesuai yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak condong pada kalian hingga kalian yang condong padanya. Wa inna ahabbal a'mali ilallah, dan yang paling dicintai oleh Allah amalan yang madama wa inqalla, yang berkelanjutan, terus menerus, dawam, sekalipun sedikit. Lalu hadis dari Hudzaifah, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan faqama yusolli. Suatu saat aku datang di malam Ramadan dan beliau sholat. Ketika takbir, beliau Allahu Akbar, dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azumah. Hanya ini doa iftitahnya, singkat. Summa qara al-Baqarah, lalu setelah membaca Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. La yamurru bi ayatin takhwif illa waqafa. Beliau membaca lewat saja hingga ayat-ayat yang menakutkan beliau berhenti. Jadi betapa lamanya beliau berdirinya. Jadi yang dibaca di rakaat pertama saja Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Itu kalau biasanya sampai Ali Imran mencapai 5 juz. Kalau per juznya 1 jam normal berarti 5 jam. Wah, betapa lamanya.
Summa raka'a yaqulu subhana rabbiyal adzim, lalu ruku mengucapkan subhana rabbiyal adzim misla makana iman, sebagaimana lamanya berdiri. Berarti subhana rabbiyal adzimnya ini dibaca berkali-kali. Summa rafa'a ra'sahu, begitu pula ketika i'tidal lamanya juga begitu. Terus sampai Rabbik fili misla makana iman. Terakhir informasinya, fama sholla illa rok'ataini, maka saat itu Nabi tidak melakukan sholat kecuali 2 rakaat saja. Hatta ja'a Bilal fa'adzana bis sholat, hingga mendengar Bilal adzan. Artinya Nabi dalam satu malam pernah hanya 2 rakaat saja, tapi dengan kualitas yang dibaca begitu rupa. Kemudian dalam riwayat Ahmad, Aisyah pernah ditanya tentang sholat Rasulullah di Ramadan. Aisyah menegaskan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala ghairihi. Nabi tidak menambahkan di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Beliau sholat 4, jangan tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4, sekali lagi jangan tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian sholat 3. Lalu ditanya, ya Rasulullah, tanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum witir? Ya Aisyah, innahu au inni tanamu ainaya walayanamu qalbi. Baik Aisyah, mataku terpejam tapi hatiku tidak. Maknanya ketika Nabi ditanya apakah istirahat sebelum witir 3 rakaat itu, ya jawabnya sebenarnya tidur. Tetapi tidurnya tidak seperti tidur kita yang hatinya juga ikut tidur. Kalau Nabi matanya terpejam tapi hatinya tetap terjaga. Nah, dasar hadis ini yang digunakan sebagian ulama dipraktekkan 4-4-3. Yang menggabungkan dengan hadis-hadis Aisyah lain yang tadi, 2-2 istirahat, 2-2 istirahat, lalu 3 rakaat. Tapi ada juga yang 2, lalu 1 istirahat. Jadi praktek itu sebenarnya interpretasi dari beberapa hadis yang digabungkan lagi. Hadis tentang 23 juga ada an Yazid bin Ruman, kanan nas yakumuna fi zamani Umar, fi Ramadan bisalasin wa isrina rakaatan. Ini dalam Muwatta Malik, bahwa orang-orang di zaman Umar itu orang-orang ya, artinya bukan menceritakan tentang Nabi, tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahwa mereka mempraktekkan sholat di bulan Ramadan 23 rakaat. Nah, kemudian dari riwayat Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah SAW kana yutiru bisalasi rakaatin. Ini. Nabi itu berwitir 3 rakaat. Di rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, di yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, di yang ketiga Qul huwallahu ahad. Wa yaqnut qabla ruku', dan berkunut sebelum ruku'. Wa idza faragha, yaitu ketika selesai itu atau rakaat terakhir. Hadis ini riwayat An-Nasai Hasan. Dan setelah selesai, inda faraghi membaca, jadi setelah selesai witir, membaca Subhanal Malikil Kudus, salah samarot 3 kali, yutilu fi akhirihinna, dengan memanjangkan bagian akhirnya. Maka orang biasanya membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Nah, kemudian masih ada lagi dari Ubay bin Ka'ab. Karena Rasulullah SAW karena yutiru wa yaknut qabla ruku'. Di riwayat yang lain, Nabi itu berkunut sebelum ruku'. Nah, ini riwayat Ibnu Majah. Sementara terkait dengan witirnya, Sa'altu A'id bin Amr radhiyallahu kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabis sajarah. Hal yunqadul witr.
apakah witir bisa dibatalkan? Dijawab, idza autarta min awalihi falatu tiru min akhirihi. Kalau sudah witir di awal, jangan witir di akhir. Itu maknanya kalau witir lagi berarti batal witirnya. Witir itu artinya ganjil. Kalau ditambahi ganjil lagi maka akan genap lagi. Kalau tadi sudah sholat 1 rakaat, kok 1 rakaat lagi berarti 2 rakaat. Maka menjadi ganap. Maka kalau sudah diganjili, tidak lagi ganjil lagi. Tetapi contoh Ibnu Umar ini, ketika ditanya tentang witir, amma ana, kalau saya, kalau autar tu qablaan anam, kalau saya sudah witir sebelum tidur, sumaratu anusolia bilai, lalu malam hari aku ingin sholat lagi, ternyata masih bangun mencukupi waktu untuk sholat malam lagi, safaktu biwahidatin, aku genapi witir tadi dengan 1 rakaat lagi. Lalu sholat lagi 2, 2, 2, 2. Jika aku merasa cukup, maka aku sholat 1 rakaat lagi. Maka praktek Ibnu Umar ini tetap menjadikan witirnya di bagian akhir, tetapi dengan cara kalau awal malam sudah diwitiri, digenapi dulu, dibatalkan witirnya tadi dengan sholat 1 rakaat. Lalu sholat 2, 2, 2 dan diakhiri dengan 1 rakaat lagi. Sehingga tetap dalam 1 malam itu tetap ada ganjilnya. Kemudian ini juga hampir sama, jadi hanya keterangan yang dari yang lain. Jadi kalau sudah witir di awal, ya cukup di awal itu tidak perlu witir lagi. Ada informasi dari Ubay bin Ka'ab, mereka mengimami orang-orang di bulan Ramadan itu dan berkunut finis fil akhir min Ramadan, di separuh akhir Ramadan. Hadis ini riwayat Abu Dawud, hanya saja dari segi kualitas memang dhaif, lemah. Nah, itulah gambaran beberapa hadis yang terkait dengan tarawih, qiyamu Ramadan. Sudah barang tentu seluk-beluk tarawih ini masih menyisakan banyak masalah, lebih-lebih di beberapa tempat prakteknya macam-macam gitu ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama. Ada yang dengan pola atau kita menyebut formasi. Formasi 4-4-2, formasi 2-2-2-2. Tapi ada lagi yang super kilat 23 rakaat dalam waktu hanya beberapa menit saja. Nah, ini juga ada, sehingga saat rukuk, gerakan rukuk, sujud, i'tidal itu nyaris tulang belulang tidak sempat istirahat. Jadi begitu rupa, begitu cepatnya gitu. Nah, sudah barang tentu yang begini ini tidak sesuai dengan semangat sholat yang harus khusyuk. Indikatornya diantaranya adalah tumak nina, ketenangan saat melaksanakan sholat. Nah, ukuran tumak nina itu setidak-tidaknya dalam setiap gerakannya 3 kali tasbih lah. Jadi ada posisi kalau rukuk ya tenang dulu saat rukuk itu, tidak, walaupun tidak baca apa-apa, tetapi ada ketenangan. Jadi tidak gerusa-gerusu. Nah, belum rukuk sempurna sudah ditarik kembali sami Allah liman hamidah. Belum selesai sami Allah liman hamidah, kepala belum tegak lurus, badan sudah Allahu Akbar sujud. Ya, itu kalau orang tua yang sudah sepuh itu bisa protol semua itu yang namanya tulang belulangnya. Ya, apalagi yang ada sakit boyok, ada sakit apa namanya, pasti kesulitan. Nah, saya kira itu hantaran saya terkait dengan tarawih sebagai bagian dari fikih siam pada kajian sore ini. Silahkan kalau ingin mengupas tuntas soal ini, didiskusikan bersama, kami berikan waktu untuk audien bisa bertanya. Saya kembalikan kepada Mas Aryo ini ya. Nah, silakan.
Baik, terima kasih Bapak Hasan untuk kajiannya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Hasan dapat kita terima dan diterapkan nantinya oleh kita semua. Untuk sesi berikutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan cukup raise hand. Dan jika memungkinkan untuk open mic. Atau mungkin yang mic-nya bermasalah bisa juga menulis pertanyaannya di kolom chat. Untuk sesi pertanyaan ini kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Namun kalau ada sisa waktu, kami akan membuka kuota pertanyaan lagi. Silakan Mas-Mas Mbak kalau ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya Pak Hasan. Ya, silakan. Saya izin bacain. Izin bertanya Ustadz. Oh, ini dari Mas Septia Resa. Izin bertanya Ustadz, kalau di era pandemi seperti ini lebih diutamakan sholat tarawih jamaah atau sendiri ya Ustadz? Terus untuk jumlah rakaat sendiri, semisal ada 2 tempat, misal ada yang sholat tarawihnya 11 dengan witir, itu mahninah, dan ada yang 23 dengan witir tapi cepat, lebih baik milih yang mana ya Ustadz? Terima kasih. Kalau semisal ikut jamaah dan ketinggalan 2 atau 4 rakaat tarawih itu tetap ke jamaah atau nanti ada pergantiannya ya Ustadz? Terima kasih. Baik, mungkin kita respon dulu sambil menunggu penumpukan pertanyaan. Ya, silakan, kalau Pak. ada yang nunggu ya. Baik, pertama ini di era pandemi, lebih utama mana berjamaah atau sendiri? Prinsipnya sebenarnya sholat berdua, kata Rasulullah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat bertiga lebih baik daripada sholat berdua. Sholat lebih banyak lagi itu masih lebih baik daripada yang lebih sedikit. Itu maknanya berjamaah semakin lebih baik dan jamaah yang lebih besar menjadi lebih baik. Itu prinsip awal. Nah, namun dengan pandemi ini, dengan pembatasan-pembatasan jarak, sehingga kapasitas masjid pun itu harus dikurangi separuhnya, maka sebenarnya menjaga jarak tersebut menjadi lebih baik. Ya, artinya sholat jamaahnya tetap bisa dilakukan, tetapi dengan jarak. Sekiranya tidak mendapatkan bagian dan harus nyusup, dan itu akan menimbulkan masalah, itu menjadi tidak lebih baik. Jadi kalau bisa datang lebih awal berjamaah, bisa masuk dalam bagian yang prioritas 50% dari jamaah itu, ya itu berarti lebih baik karena kita bisa hadir gitu. Tapi yang kedua, kalau sekiranya kita tidak terlalu fit, yang kedua selain kita kemudian di musola itu tidak terlalu menjaga kesehatan dengan baik, maka sebenarnya mengambil jarak dengan melakukan sholat sendiri di rumah itu tidak ada masalah. Jadi itu mungkin jauh lebih baik dari segi menjaga kesehatannya. Jadi kalau memang secara fisik kita sendiri tidak terlalu bagus, maka lebih baik sholat sendirian. Ya. Awalnya sholat ini adalah sholat individual, tetapi Nabi tidak mempersoalkan orang melakukannya secara jamaah. Dan dengan ada stimulan lebih baik daripada sholat sendirian, otomatis nilai berjamaah tetap ada. Itu yang pertama. Jadi nanti nimbang-nimbang sendiri, kalau fisik tidak terlalu bagus, ya lebih baik di rumah. Tapi kalau bagus, sehat, berjamaah menjadi lebih baik. Terkait dengan 11 rakaat, tumak nina dengan 23 yang cepat. Ya, sudah tentu supaya sholat ini bermakna, karena jangan sampai masuk dalam sindiran Nabi, banyak orang yang melakukan sholat, tapi tidak mendapatkan nilai sholatnya
kecuali lelah saja. Itu artinya sholatnya tidak punya makna apapun. Oleh karena itu, ya cari yang tumakninah. Ya, sebenarnya sholat ini tidak diukur dari banyaknya jumlah rakaat, tapi lebih kepada tadi kata Rasulullah itu kalau langgeng. Jadi kalau selama Ramadan dari awal sampai akhir melakukan itu, ya itu lebih baik. Nah, daripada jumlah rakaatnya banyak, tapi hanya malam pertama, kedua, setelah itu tidak pernah ikut lagi. Nah, tidak jawab. Syukur kedawaman ini, kelanggengan ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kemudian dibiasakan di bulan-bulan lain. Syukur. Minimal, ya kalaupun jumlahnya tidak 8 rakaat dengan 3 rakaat, 11 rakaat mungkin ngambil 3 rakaatnya saja, sholat witirnya seperti yang disunnahkan Nabi. Dipraktekkan, langgeng, ya sekalipun tetap dalam status sunnah. Artinya tidak menjadi sebuah keharusan atau wajib ya, yang kemudian merasa harus dilunasi, dibayarkan seperti kasus tadi. Kalau ketinggalan, jadi kalau kita ketinggalan sholat tarawih, ya otomatis kita tinggal mengikuti sisanya juga tidak apa-apa. Ikut witir, witir juga. Tetapi yang pasti, yang wajib jangan ditinggal dulu. Ibaratnya kalau kita hadir di sebuah masjid, musola, kok sudah taraweh, maka yang perlu kita lakukan ya sholat fardunya dulu. Sholat isyaknya dulu. Nah, sehingga begitu mengikuti sholat tarawih, kita sudah ketinggalan, tinggal 2 rakaat misalnya, ya tidak ada masalah. 2 rakaat itu lalu diikuti witir. Jadi saya kira itu solusinya. Tapi sekiranya saudara ingin nambah lagi malam hari, juga ada contoh dari sahabat, malamnya ditambah lagi, sholat lagi. Tapi diingat, kalau sudah ditutup dengan 1 witir, malam hari tidak perlu witir lagi. Cukup sholat sunnah 2 rakaatnya. Tapi kalaupun ingin menempatkan witirnya di akhir, ya ada 2 pola. Jadi pertama ada yang menunda witirnya, jadi setelah sholat tarawih selesai, biasanya tidak ikut witir. Nah, tapi kalau malam ternyata kebablas subuh, ya akhirnya nggak ketutup dengan witir juga ini, yang kasus ini. Tapi pola yang dilakukan sahabat Ibnu Umar, pokoknya begitu lelah, selesai sholat malam, tutup witir. Nanti kalau malam masih bisa bangun lagi, dibatalkan witirnya dengan 1 rakaat untuk genepi witir yang awal tadi. Sehingga lalu dianggap belum witir, sholat lagi 2 dan kalau sudah selesai ditutup lagi dengan witir. Itulah teknik atau cara melaksanakan sholat witir di malam hari yang ya ada contohnya lah dari para sahabat Nabi SAW. Saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Dan terima kasih juga tadi Mbak Aris ya, salah sebut, maaf. Untuk pertanyaan, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Hasan Ya. dari Mas Hananda Firdausi. Izin bertanya Ustadz, masih hubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Pada saat saya sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir, apakah saya juga wajib untuk mengikuti sholat tarawih juga? Dan apakah benar kalau musafir boleh membatalkan puasa pada saat melakukan perjalanannya? Terima kasih Pak. Ya, ingat sholat ini bukan sholat wajib. Sholat ini sunnah. Tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi juga tidak dapat sunnahnya. Gitu aja ya. Jadi cara memahaminya. Jadi kalau sedang melakukan safar, maka tidak harus mengikuti kegiatan tarawihnya. Ya, wong sholat fardunya saja bisa mendapatkan rukhsah. Bisa digabung, jamak, bisa diringkes, dikosor, ya. Nah, apalagi sholat sunnah. Dalam satu riwayat Ibnu Umar itu, kalau sholat fardunya saja saya ringkas, kenapa saya harus melakukan sholat sunnahnya? Gitu.
Ya. Oleh karena itu, praktek sahabat kalau sudah melakukan sholatnya jamak, qashar, berada di perjalanan, maka sholat sunnahnya tidak dilakukan. Nah, tapi bukan dosa kalau sekiranya punya kesempatan mau melakukan sholat sunnah tersebut. Tidak apa-apa. Kemudian, orang yang safar boleh membatalkan puasa. Boleh, ringanan itu. Tetapi tetap punya tanggungan mengganti di luar Ramadan, ya kan? Nah, bagi orang tertentu yang merasa eman, karena kalau di bulan Ramadan itu kan tidak banyak temannya. Sekiranya perjalanan itu tidak terlalu berat dan memungkinkan untuk puasa, tidak masalah sekiranya berpuasa. Tapi kalau memaksakan diri sampai lemes, masih tetap puasa saja padahal di perjalanan, nah, Nabi mengatakan itu tidak baik. Laisal bir asyamu fis safari, bukan kebaikan memaksakan diri berpuasa di jalanan. Tapi sekiranya tidak memberatkan, dan itu hal biasa, lebih-lebih perjalanannya naik pesawat, turun naik mobil, ber-AC, isinya tidur saja, kan tidak terasa berat. Oleh karena itu, kalau saya menggunakan prinsip eman-eman tadi itu loh. Karena nyaur itu jauh lebih berat, karena temannya nggak banyak. Nah, kan mending tetap pada puasa Ramadan, sekalipun dalam perjalanan. Kecuali tadi, kalau sudah pada tingkat tidak bisa tidak. Ini harus lelah banget perjalanannya, menguras tenaga, maka tidak boleh memaksakan diri untuk puasa. Boleh untuk berbuka. Nah, tapi konsekuensinya mengganti di hari-hari yang lain. Itu jawaban saya terkait dengan soal tadi itu. Silakan jika ada lagi yang lain. Oh, ini ada soal berikut ini. Ya. Saya baca sendiri ya, nanti bisa ya. Misalnya, izin bertanya Ustadz, apakah marah-marah ketika puasa dapat membatalkan puasa? Marah-marah. Apakah melakukan dosa besar atau kecil dapat membatalkan puasa? Pertama, yang membatalkan puasa itu sebenarnya makan, minum, ya, berhubungan di siang hari. Di luar itu, puasa secara lahiriah, secara fikih tidak batal. Nah, tetapi para ulama seperti Imam Ghazali itu puasanya orang awam. Tapi kalau puasanya orang yang lebih baik, itu tidak sekedar menahan makan minum, tapi juga nafsu-nafsu lainnya, termasuk nafsu amarah, kan gitu. Oleh karena itu, orang yang berpuasa itu tidak diperkenankan marah-marah, karena kalau marah, menurut sebagian ulama tadi, itu membatalkan nilai puasanya. Nah, kalau tadi puasanya tidak batal, asal tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari sampai batas buka, sah puasanya secara fikih. Tetapi dari segi substansi, nilai tidak ada bobot kalau isinya marah-marah. Bahkan dalam hadis itu, kemarin kita sudah bahas, orang-orang yang berpuasa tetapi tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, tindakan kotor, Allah tidak butuh terhadap puasanya itu. Artinya tidak punya bobot nilai apapun. Nah, maka menurut saya itu eman-eman. Ya, eman-eman. Bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Apakah juga membatalkan puasa? Ya, sama saja dari sisi bobotnya. Ya, ada orang yang puasa ngutil di mall itu tetap dosa. Ya, puasanya secara fikih bisa saja masih sah. Ya, karena tapi secara substansi, secara nilai tidak ada bobot nilai apapun di dalamnya. Hilang semuanya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Hasan untuk jawabannya. Ya, sebelumnya saya mengingatkan untuk teman-teman yang hadir di sini bisa
mengisi link Presensia yang ada di kolom chat yang dikirim oleh Mas Hilmi. Apakah masih ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Oke, sudah 1 menit, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Terima kasih Bapak Hasan untuk jawabannya. Semoga jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi teman-teman dapat lebih mengerti tentang materi kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Hasan. Mungkin untuk Bapak Hasan ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum penutupan acara. Baik, saudara-saudara sekalian, terkait dengan puasa Ramadan ini memang cukup berat secara fisik karena kita harus menahan lapar, dahaga. Sudah begitu di malam harinya kita semarakkan hari-hari Ramadan ini dengan banyak mendekatkan diri pada Allah melalui sholat malam atau kita kenal tarawih. Mari kita manfaatkan tarawih di malam hari agar bermakna, tidak sia-sia, seperti yang disindir Rasul, betapa banyak orang yang qiyamu Ramadan, tapi tidak dapat nilai dari qiyamu Ramadan, kecuali lelah saja. Nah, kapan itu lelah? Ya ketika sholatnya tidak punya makna sama sekali. Pertama, setidaknya dari segi fikihnya, ya dilaksanakan secara tumak ninah, tenang. Mau yang 8, mau yang 20, yang penting tumak ninahnya. Bukan banyaknya, bukan sedikitnya. Gitu. Yang kedua, Allah lebih suka amalan-amalan itu jika dilakukan terus-menerus, jadi tidak musiman. Oke lah di bulan Ramadan karena semarak, kita terawih bisa komplit 11 rakaat atau 23. Tapi nanti di bulan-bulan lain, ya jangan sampai kosong lah. Entah itu witir, 3 rakaat setidaknya, supaya kita bisa tetap melanggengkan amalan yang baik itu. Kemudian yang ketiga, soal praktek taraweh, tadi sudah kita ngaji, ada banyak bentuknya, tolonglah kita bisa memaklumi itu dan menghargai perbedaan. Sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan ada yang 23, ada yang 11, dengan formasi 4-4-3, formasi 2-2. Yang penting serangan baliknya yang penting. Kayak sepak bola saja ini malah. Nah, saya kira itu mudah-mudahan Ramadan ini puasa kita lebih baik, taraweh kita juga lebih baik, dan amal-amalan kita yang lain menjadi lebih baik. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan untuk closing statement-nya. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mampir di kajian Ramadan hari ini. Bila ada waktu luang besok hari, kami tetap akan menyelenggarakan kajian Ramadan seperti ini dengan waktu yang sama. Silahkan jika teman-teman berkenan untuk mampir besok hari. Saya selaku MC untuk kajian Ramadan hari ini, mewakili teman-teman panitia penyelenggara. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan sisa-sisa waktu ibadah puasa teman-teman. Semoga ibadah puasa hari ini, hari-hari sebelumnya, hari-hari yang akan datang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC izin undurkan diri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.